Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kami ingin meramal di bulan Suro ini yang kaitannya dengan misteri. Jadi yang kaitannya dengan misteri yaitu hubungannya dengan Nyai Loro Kidul. Yang mana yaitu weton Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, Kamis Kliwon. Adalah weton yang sangat berhubungan langsung dengan kodam Nyai Loro Kidul ataupun dengan disebutnya juga kadangkala Ratu Pantai Selatan. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa Pak kok dikait-kaitkan seperti itu, dikait-kaitan seperti itu? Karena hari ini adalah bulan Suro. Jadi yang mana bulan Suro itu tidak boleh kita melakukan sesuatu kegiatan, pesta ataupun yang kaitannya dengan mengumpulkan orang banyak. Akan tetapi kalau anak itu lahirnya di bulan Suro, dia boleh melakukan kegiatan yang dilaksanakan di bulan Suro. Jadi anak itu lahir misalnya di bulan Suro tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 misalnya. Dia boleh melakukan hajatan di bulan Suro. Karena dia lahirnya di bulan Suro. Tapi kalau anak yang tidak lahir di bulan Suro, itu pamali atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pernikahan ataupun khitanan di bulan Suro. Jadi itu bulan Suro itu sebenarnya kalau di kami di suku Jawa ini khususnya sangat tidak boleh melaksanakan sesuatu di bulan Suro. Tapi kalau lahirnya di bulan Suro boleh. Kalau di Islam Pak, sebenarnya di Islam ini salah satunya kaitannya Rasulullah. Jadi di Islam ini Rasulullah ini ada keluarganya yang meninggal karena peperangan di bulan Suro. Jadi menimbulkan sampai sedih. Jadi sedih Rasulullah ini sangat-sangat sedih. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan adalah apabila saudaraku ini namanya si Kliwon. Jadi saudara-saudaraku apabila mempunyai kucing yang hitam mulus seperti ini kalau dipelihara sebenarnya tidak boleh. Akan menimbulkan suatu kemalangan buat kita. Jadi saya tadi mau meramal yang lahir di kaitannya Kliwon, tapi ini juga kaitannya misteri. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kaitannya misteri, tapi boleh dipelihara yang mohon maaf. Jadi di sini ini ada warna putihnya. Jadi di sini ada warna putihnya seperti ini. Ini boleh dipelihara. Yang sebelah kiri lagi ini ada warna putihnya boleh. Ini namanya kucing katuragan yang bisa mendatangkan rezeki atau membantu kita dalam hal-hal yang kaitannya mistik. Jadi kalau ular masuk ke rumah gitu, si ini Kliwon ini dia lebih tahu ular itu kaitannya berbentuk ular, setan itu masuk ke rumah kita itu karena satu, kalau ular weleng ada janji yang tidak pernah kita tepati, saudaraku. Dia menagih janji berwujud-wujud menjadi ular. Ataupun kadangkala si Selasa Kliwon lahir sakitnya di Selasa Kliwon itu berarti dia sakit karena punya nazar ataupun niat tidak dilaksanakan. Jadi menimbulkan kesakitan. Bisa berharap betul dengan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah supaya dipahami dulu. Jadi apa sih yang kaitannya yang tidak boleh dan boleh. Jadi yang pertama yang dilakukannya si Selasa Kliwon ini, dia itu termasuk kalau orang meninggal di Selasa Kliwon itu ditunggu, saudaraku. Karena apa? Karena kalau nggak ditunggu nanti kain si jenazah ini, kain jenazahnya itu diambil bisa menjadi jimat. Menurut keyakinan kami di orang Jawa, diambil kain pocongnya, tali pocongnya itu dijadikan jimat supaya bisa menghilang dan untuk bertindak kejahatan. Makanya makamnya harus dijaga yang lahir yang meninggal di Selasa Kliwon. Jadi kalau Jumat Kliwon tidak seperti itu, saudaraku, yang Selasa Kliwon.
Di Selasa Kliwon ini Anggoro Kasih, dia sifatnya aras tuding, sumur sinobo, lemah lembut, lembaganya ramah tamah, pintar menyusun kata-kata, kalau bicara menyenangkan, bagi si pendengarnya murah hati kepada yang cocok. Jadi kalau cocok itu apa aja diberikan, dia ikhlas. Tetapi ada ingatan yang jelek, kadang-kadang yaitu keras hati orangnya, suka marah, tidak percaya sama orang lain, cemburuan, itu sifat si Selasa Kliwon. Sering dihinggapi pikiran yang keruh. Saat ini si Selasa Kliwon itu pikirannya keruh. Jadi uang yang menjadi targetnya, uang adalah segalanya bagi dia. Bagaimana cara mencarinya nanti kita sampaikan sampai konten ini selesai, supaya saudaraku tonton ya. Mohon maaf kita mengunggah hal-hal yang kaitannya mistik ataupun misteri. Jadi si Selasa Kliwon itu kaitannya misteri. Terus bagaimana Pak? Yang kaitannya yang baik-baik nanti akan kita sampaikan juga. Jadi aras tuding dan dia orangnya berani dia. Tapi kalau sampai dia tidak punya, bahaya saudaraku. Kadang-kala dia mau milik orang lain kalau tidak punya, tapi kalau punya tidak. Saudaraku. Jadi kita sebagai manusia punya tanggung jawab atas lahirnya si Selasa Kliwon. Jadi pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dia punya sifat sumur sinobo si Selasa Kliwon, suka memberi pertolongan bagi yang lemah, budinya penyayang, dermawan, ikhlas, dapat menjadi tempat perlindungan curhat. Jadi si Selasa Kliwon ini usahanya apa saja boleh, dagang bisa. Jadi kalau bertani itu bercocok tanam itu jangan lupa menanam yang kaitannya wangi-wangian, kembang melati yang bisa dijual nanti di hari Idul Adha misalnya, Idul Fitri kan banyak orang nyekar dan selain sebagainya, itu membutuhkan kembang-kembangan, kembang melati, kembang mawar, cocok sih Selasa Kliwon. Bahkan kalau kita makan kembang melatinya di Selasa Kliwon itu bikin awet muda, kembang melati yang putih itu dikunyah untuk lalapan makan dan sebagainya, ada aura untuk menambah awet muda. Jadi kalau gagak seperti ini saudaraku, gagak seperti ini dibuat sate, ditukar dengan harta. Gagak seperti ini ditaruh pohon yang besar, dikipasin, nanti bau, diwirit, ya dada buya mayiti, nanti datang genderuwo itu. Kita tukar dengan uang sampai miliaran, bahkan sampai triliunan. Kalau yang ini nanti dia nyari entah kemana, kita nggak ngerti. Daripada kita nyari yang sifatnya uang goib, uangnya Pak Soekarno misalnya, itu sulit. Dan kami tidak tertarik itu, subhanallah ya Allah. Jadi mohon maaf ya, konten ini kami bicara tentang misteri-misteri. Kalau gagak seperti ini, ini bisa dibuat sate di pohon besar, dikipas-kipas, maka dia akan menjadi ini, tukar-menukar dengan makhluk goib. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi yang perlu disampaikan, si gagak ini bisa ditukar dengan uang, bukan uang goib, bukan uangnya si genderuwo tadi. Badannya tinggi besar, bulunya banyak, kalau diwirit datang ya. Di rumah pun kalau kita wirit, di tempat apapun bisa datang diwirit sebanyak-banyak tanpa ada batas. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada maksud kami menakut-nakuti. Kalau ingin ketemu barang makhluk goib, mudah sekali, sisiran di malam hari, menyapu di malam hari, itu akan datang. Dan kalau perlu ini saudaraku, nah saya punya ini namanya kapas mayat ini. Jadi kapas mayat ini kita bakar di malam hari, kita usapkan di mata kita, maka kita akan melihat bentuk daripada si setan tadi. Nah, itu. Jadi pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu yang perlu saya sampaikan. Si kapas ini tadi ngambilnya, ini kapas ini orang meninggal. Jadi orang meninggal itu kapasnya diambil kanan kiri, kita simpan. Nanti siapa yang pengen lihat, dan murid-murid kami ini di Padepokan Sinobo ini sering menggunakan ini kalau ingin melihat sesuatu. Tapi harus ya ada sungai ataupun kolam yang besar, supaya kalau sudah melihat, sudah masuklah ke kolam itu, masuk pure gitu, nanti dia udah nggak kelihatan lagi oleh kita. Kalau tidak mandi air yang banyak, nanti masih terlihat wajahnya itu. Ngapa kamu manggil-manggil saya? Seperti itu. Selain diwirit, ya dada buya mayiti, dipakai kapas pun boleh. Ini ngambilnya orang meninggal sudah dipocong. Kita izin sama keluarganya, Bu, saya pengen lihat dulu bapaknya tersenyum apa enggak. Ini saya ngambil ini, saya sering ini, tapi tinggal sedikit nih saudaraku ini. Jadi ini kita simpan. Nah, seperti
Ini misalnya, ini tanah kuburan orang yang kesambar petir. Tanah kuburan yang orang kesambar petir itu, misalnya kita punya saingan usaha, di situ ada orang usahanya lancar, kita tidak, supaya di situ mati, ataupun kita benci dengan orang itu karena dia mohon maaf mungkin jual minuman keras, kita benci dengan orang itu supaya pergi dari situ, bisa kita tabur aja. Tujuannya baik supaya jangan mabuk-mabukan. Atau di situ ada tempat PSK, mohon maaf jual perempuan-perempuan yang bajuannya belum jadi dipakai itu, baju belum jadi dipakai itu, mohon maaf, yang hanya kelihatan. Nah itu mohon maaf bukan kita pornografi. Nah itu sebar aja dengan orang meninggal yang bunuh diri ataupun yang kesambar petir. Tapi bagus yang kesambar petir, saudaraku. Ini juga pesanan orang tapi masih ada sebagian kita berikan. Karena dia mau buat perusahaan. Ini selain menggunakan tanah ini supaya orang-orang di sekitar perusahaan itu kan bersaing, perusahaan itu cecer-cecer gitu. Ini menggunakan tanah dan juga bisa menggunakan telur soang, saudaraku. Telur soang yang gede itu 4 biji. Nah, kita doakan nanti di sudut pondasi 4 itu sebelum ditaruh pondasi, simpan dulu di situ di bawah. Di bawah itu ditaruh telur soang, langsung dibuatkan telur soang yang sudah busuk, tapi saudaraku ya, jangan baru telur soang yang baru ibaratnya nelor, jangan yang sudah tidak diengkrami, yang digoyang gitu bunyi kucuk. Nah itu manfaatnya banyak, saudaraku. Tapi rapalnya gimana, Pak? Nah orang Jawa enak rapalnya, selaman sumun selamat, timbun pondasi pulau lawak atau lo somat lam jadi tolam jurat tolam cak pulau kubuan akat timbun semen. Nanti terusin sama tukangnya ke atasnya. Yang penting pojok 4 itu timur, barat, selatan, utara sudah terpasang. Waduh Pak, nyari telur soang sekarang susah. Malam-malam, saudaraku. Kalau pengen tempatmu tidak diganggu hal-hal yang aneh-aneh, malam-malam itu saudaraku, mohon maaf, bukan ngomong nggak bener, misingin pondasinya, sudut dipisingin. Cepat ditimpa semen biar nggak ketahuan tukang besok paginya. Timbul semen banyak, satu blok, tapi di situ udah ada air. Mohon maaf, tinja kita atau BAB kita udah tuh pasang bata, pasang besi, udah nggak kelihatan. Ya, kalau zaman dulu orang itu kepala manusia untuk jembatan supaya kuat. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman era sebelum 88 ke sini, itu ceritanya orang seperti itu, nyari orang penculik itu. Kita mencari seperti itu bahaya, saudaraku. Saya yakin juga nggak terlalu manjur kalau doanya orang yang nggak hebat. Pakai telur soang saja, saudaraku, atau BAB kita. Ludahin tanah kita yang kita beli itu. Kalau kita nggak mau repot-repot, kita jijik dengan BAB kita. Di tengah lahan itu. Selaman, selumun selamat, kalau lo waktu Allah semat lam, mencari tolam julat, tolam jakul, lau kubuan akat. Imo di kromo. Nah gitu, saudaraku. Takut. Nanti saya takut, oh iya, sing duwe warok sing ngomong dolo. Aduh, ketakutan. Takut sama kita. Tapi jam 12 malam, sepertiganya malam, orang lagi banyak tidur, kita ke tempat areal yang itu. Nah, nanti usahanya jadi hebat, saudaraku. Usaha saudaraku jadi hebat. Udahin. Oh, tanah kuburan, tanah apa nih? Imo di kromo. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi Selasa Kliwon adalah sifatnya tadi yang perlu saya sampaikan, pencemburu dan pemarah. Nah sekarang kembali ke Jumat Kliwon, saudaraku. Pak, kalau Jumat Kliwon itu apa benar Pak kuntilanak pocong keluar? Hah? Itu kuntilanak yang bermasalah, yang sama habitatnya, sama kawan-kawannya itu terusir. Enak saja keluar-keluar tanpa diwirit. Diwirit dulu kalau melihat pocong kuntilanak. Diwirit, ada Buya Mayiti. Atau kita di kuburan yang baru dikubur belum ada 40 hari, kita datangin. Kita doakan separuh, Al-Fatihahnya separuh, sudah itu kita pulang. Nah, nanti datang dia, wow, dari makamnya tuh pecah kayak di sinetron itu, aja film, pecah merah, das, warna merah, luar betul pocong. Datengin kita di rumah kita, kamu apa, doakan saya hanya separuh, seperti itu kurang lebih ya. Gitu, nggak apa-apa kalau mau coba-coba. Doanya separuh aja Al-Fatihahnya, jangan dilabasin. Saya kirim untuk ilah hadroti, ilah arwahi yang meninggal ini, misalnya si Pulan. Tahu-tahu berhenti kita pulang naik motor, dia nyari. Saya dulu masih bujang, saudaraku, dengan kawan-kawan sering bahkan lihat sampai orang yang saya senggol juga bisa lihat, saudaraku.
Jadi si Kliwon itu pernah seperti demi Allah, demi Rasulullah. Jadi saya pegang kawan saya si Herman tuh, Herman ini kok lihat juga ketakutan sampai jadi sakit di rumahnya. Jadi oh iya, ini nanti kontennya kelamaan jadi nggak ditonton, saudaraku. Ini di bulan Suro saya ceritanya ramalnya tidak terlalu panjang lebar tentang ramalan, tapi saya tentang misteri-misteri yang goib itu ada, saudaraku. Jadi Jumat Kliwon ini orangnya berbudi baik, murah hati, sabar dan sopan santun, lemah lembut sifatnya, pintar menyusun kata-kata, bisa mengarang, bisa memegang pekerjaan besar. Jadi kalau dia punya kerjaan besar itu misalnya buat yayasan, buat panti, segala macam, dia bisa dijadikan di depan. Jadikan ketuanya atau pemimpinnya. Kamu lah ini apa Jumat Kliwon? Sudah pegang tuh yayasan saya, urus sampai sukses misalnya. Bisa dia, karena dia bisa memegang pekerjaan besar si Kliwon ini, si Jumat Kliwon. Nah, jadi orangnya pemalas, saudaraku. Orangnya pemalas Jumat Kliwon ini. Tapi kalau dia bisa menghilangkan rasa malasnya, maka kekayaannya melebihi dari saudara-saudaranya. Sugih ngukuli dulur-dulur yang lain. Misalnya punya anak 7, dia paling kaya kalau dia bisa menghilangkan sifat malas. Tapi pemboros, saudaraku, punya duit sedikit aja pengen apa-apa di Jumat Kliwon ini. Jadi dia pemboros. Jadi uangnya nggak bisa kumpul banyak ya, saudaraku ya. Jumat Kliwon, jangan boros ya, jangan males ya. Jadi kita ini ingin merubah sikap mata manusia, karena primbon itu peniten nanging kenyataan, pengingat tapi menjadi kenyataan, saudaraku. Jadi si Jumat Kliwon ini juga punya kodam Nyai Loro Kidul yang disukai. Jadi kalau dia ini mendoakan gitu, pengen ketemu Nyai Loro Kidul gitu, pakai baju hijau. Baju hijau nggak harus di pantai selatan, pakai baju hijau. Karena Loro Kidul ini suka dengan warna hijau, termasuk Rasulullah juga dengan warna hijau. Jadi diwirid juga, saudaraku, diwirid juga supaya dia datang ke kita. Jadi gitu, saudaraku. Ini yang Jumat Kliwon. Pada prinsipnya kamu jangan males ya, supaya sukses ya. Jadi supaya jangan males, kamu biar menjadi orang sukses. Jadi si Jumat Kliwon ini kalau mau usaha harus banyak-banyak berdoa juga. Jangan mentang-mentang kamu Jumat Kliwon terus nggak mau berusaha, sudah males, terus kamu nggak males tapi kamu nggak berdoa, nggak boleh juga. Karena yang buat bumi dan isinya ini Allah, yang boleh sombong itu sebenarnya Allah, bukan kita manusia. Kita lo ciptaannya, nggak ada apa-apanya. Jadi kepada ini si Jumat Kliwon yang perlu saya sampaikan adalah harus menghilangkan rasa malas. Kamis Kliwon. Jadi sama dengan Kamis Kliwon ini. Jadi Kamis Kliwon ini lintang naga, lakunya bumi kepeta, bicaranya tajam, banyak cita-cita dan angan-angannya tinggi, banyak kenang-kenangan yang harus disimpan di dalam hati, pintar menyimpan hati, pintar menyimpan perasaan hati, berkelakuan baik, ramah tamah dan lemah lembut pikirannya. Kadangkala kupingnya si Kamis Kliwon ini kalau dipegang ini nggak kayak kuping si Kliwon ini. Kalau Kamis Kliwon ini tipis. Kalau saya ini lahirnya Jumat Kliwon menebal. Jadi gampang terasa tersinggung orangnya. Jadi ditakuti orangnya. Tapi sayangnya kadangkala pikirannya lemah. Jadi habis marah itu menyesal, lemah, hingga tak ada ingatan bekerja, males juga. Nah, kami tugasnya bagaimana caranya si orang-orang yang malas itu jadi nggak malas, karena tidak ada orang sukses itu dengan bermalas-malas, saudaraku. Jadi harus semangat. Jadi penolaknya orang ini menanam tanah si Kamis Kliwon ini supaya dia menjadi sukses. Itu kok saya ini sial terus sedekah bumi. Yang kita gali, ambil tanah yang dari tempat lain, masukkan, timbun lagi sambil baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Karena Qul huwallahu ahad Allahu samad ini, Al-Ikhlas ini jantungnya Al-Quran. Jadi kalau kita baca itu sudah sama kita kena jantungnya. Nah, itu saudaraku, sambil salaman sumun selamat. Jadi ilmu Jawa ini boleh ditinggalkan, tapi kita tidak pernah minta jadi orang Jawa, dijadikan orang Jawa ya harus dibawa kemana-mana. Nyuwun agung samudra pangat sami nggih Pak nggih Bu nggih. Saya menyampaikan ini untuk tujuannya supaya saudara-saudaraku ini mendapatkan suatu ilmu. Walaupun si Kliwon ini nggak punya ilmu banyak, tapi kita sampaikan ya Allah, semoga bisa bermanfaat. Masih bisa kita menjadi pahlawan keluarga, pahlawan lingkungan. Jadi di bawah ini air, saudaraku. Jadi ada ikan guramenya.
ada bulusnya. Tujuannya apa? Bulus itu siapa aja yang kesini, yang rumahnya angker segala macam, bisa dibawa bulus yang kecil tapi saudaraku ya. Jadi bulus yang kecil supaya bisa ditaruh di depan kolam-kolam ataupun apa, supaya tuyul tidak mengambil uang selain yuyu. Jadi supaya uang kita tidak diambil tuyul saudaraku, itu pakai kacang hijau di laci duit kita. Nanti dia ngitung kacang hijau aja, akhirnya dia lupa ngambil duit. Karena tuyul ini ngitungnya nggak bisa banyak, paling 10, balik lagi, ketawa-tawa lagi, balik lagi gitu. Jadi si gundul kecil ini suka ketawa-tawa ngitung kacang hijau saudaraku. Di dalam laci itu kasih bawang lanang nggak apa-apa, supaya sengak dia nggak mau, selain yuyu tadi. Jadi itu yang harus dilakukan saudaraku. Nah ini yang perlu saya sampaikan, cara menghilangkan tuyul supaya nggak ada di lingkungan kita. Terus bagaimana Pak caranya anak itu supaya nggak nangis di malam hari? Dia suka nangis. Anak itu kalau lahir langsung diazanin sebelah kanan, diazanin sebelah kiri, dikomatkan. Sebelum nggak boleh sebelum dipegang siapa-siapa. Bidannya boleh megang, dukun bayinya boleh, tapi kita yang lain nggak boleh megang dulu sebelum diazani, biar dengar suara ngaji azan dulu. Setelah dikomatkan, sebelah kanan azan, sebelah kiri kok komat. Terus di dekat si bayi ini jangan lupa dikasih gunting saudaraku. Kasih gunting supaya apa? Supaya ada kuntilanak yang mengganggu itu tidak mengganggu lagi. Karena si kuntilanak ini takut dengan gunting ataupun pisau kecil. Itu yang pernah bunuh saya itu, alat itu. Dia takut, akhirnya nggak mau deketin si bayi. Karena bayi ini bisa lihat makhluk halus, kita tidak. Tuh, kita harus pakai kapas mayat seperti ini kalau mau lihat hantu. Ini kapas mayat ini. Nah, ini sebelah kanan kalau nggak salah, apa ini sebelah kiri. Itu bisa untuk melihat hantu, dibakar, digosokkan di mata kita. Jadi intinya pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya tidak perlu panjang lebar. Bagaimana sih sebenarnya saudara-saudaraku ini supaya sukses kalau Jumat Kliwon? Jangan malas ya. Awas ketipu Jumat Kliwon, pinjemin nggak dipulangin, itu hati-hati, cuma jangan malas-malas ya. Sudah itu jangan boros, karena si Kliwon ini punya duit sedikit aja, pengen beli apa aja yang nggak terlalu penting dibeli. Jangan. Doanya enak saudaraku sebenarnya, yang biasa-biasa sajalah, yang nggak wirid, misalnya Senin Sabtu Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad 99 kali, nanti wajah kita jadi ganteng, tapi Kliwon nggak bisa ganteng. Kliwon nggak bisa ganteng, Kliwon males wirid ya. Kok tahu sih Kliwon nggak males wirid? Jadi saudaraku, itu saja yang perlu saya sampaikan. Wirid 99 kali Shallallahu ala Muhammad setelah subuh memperlancarkan rezeki kita. Uang yang untuk pagi hari yang beli pertama itu jangan untuk susu ya. Kalau ada orang mondar mandir dipanggil dibelikan makanan, jangan dari tempat kita, dibelikan dari tempat warung kita. Pade dibelikan 5.000 apa berapa. Ketemu orang hamil yang perutnya besar, yang belum melahirkan, itu disantuni. Ini sejabang bayi, insya Allah nanti rezeki itu ada yang ngatur, nggak akan bakal ketukar. Tapi kalau tidak didoakan, maka rezeki itu menggantung terus. Ya Allah, saya ingin berdoa ya Allah, dengan si Selasa Kliwon ya Allah, si Jumat Kliwon ya Allah, neton saya ini ya Allah, dan si Kamis Pahing ya Allah. Si Kamis Kliwon ya Allah, kok Kamis Pahing, si Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon ya Allah, yang penuh misteri ini ya Allah. Semoga dilimpahkan kesehatannya ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah, bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa piyatan fil jasad, wa piyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa atwahita hisab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, juga dikabulkan hajatnya, dilimpahkan rezekinya ya Allah, dengan doa tolak bala ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syuyupal muktalipata wa syada'ida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadinya wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, bil barokati al-fatihah saudaraku. Joyo joyo wijayanti, lepur diring bangas tuti, joyo hadi didingkrat, rahayu rahayu.
Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Channel. Amin ya Allah.